kan? Iya. Putri, ada Nyi Rada. Nyi Dewi, tinggalkan kami berdua, Kinasih. Baik, Putri. Terima kasih kamu datang, Nyi. Nyi Dewi, hati saya menjadi berdebar. Ada apa, Nyi? Ada beberapa pertanyaan yang harus kau jawab mengenai anakmu Karna. Maksud Nyi Dewi, Rade ya. Karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Karna, maka aku memanggilnya Karna. Lalu apa hubungannya nama itu dengan pemanggilannya, Nyi Dewi? Pasti ada sebabnya dia memperkenalkan dirinya sebagai Karna. Nyi Dewi, maaf, Radea memakai nama Karna Surya Putra karena mimpinya, Nyi Dewi. Mimpi? Iya Nyi Dewi. Di dalam mimpinya, Karna bertemu dengan Hyang Batara Surya. Dalam mimpinya itu pula, Hyang Batara Surya mengakui dia sebagai anak angkatnya dari Dewi Prita yang tetap perawan saat dia melahirkannya. Nyi Dewi, ternyata Karna anakku. Karna pasti bukan anak kandungmu, Nyi Rada. Karna pasti bukan anak Adirata. Karena itu bayi yang kamu temukan di sungai di malam purnama. Akulah Prita, Nyi. Aku ibu kandung dari bayi yang kamu temukan di sungai dan kamu besarkan itu. Akulah ibu kandung Karna. Akulah ibu kandungnya, Nyi Dewi. Ya. Benarkah apa yang saya dengar ini? Iya. Dayang Kinasih yang membantu aku melahirkan dan bertugas melarung bayi itu ke sungai. Nyi Dewi, apakah saya dan suami saya salah menemukan bayi itu karena mendapat petunjuk Hyang Batara Surya? Apa? Iya, Nyi Dewi. Ketika itu, suami saya sedang semedi, memohon dan meminta kemurahan, iya Nyi, agar diberi momongan. Dan permohonan Adirata dikabulkan. Kami disuruh Hyang Batara Surya pergi ke sungai karena bayi yang saya dambakan bisa saya temukan di sana. Nyi Rada, bisakah kamu mempertemukan aku dengan Karna? Iya, bisa. Saya akan pertemukan. Permisi, Nyi Dewi. Ya. Bapak bangga. Tentu kamu bangga sekali karena mendapat kejutan dari Pangeran Duryodhana. Dan secara tiba-tiba kamu diangkat menjadi Adipati Awangga. Iya, anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak pernah terpikirkan dalam akal sehat kita. Iya, itu semua di luar dugaan saya. Yang dulu saya dianggap sebagai anak supir. Dan sekarang, harga diri saya melambung tinggi sampai ke langit ketujuh. Karena Pangeran Duryodhana mengangkat saya di hadapan para Kurawa dan para Pandawa. Bapak juga merasakannya. Saya tidak tahu dengan cara apa saya harus membalas budi kebaikan Pangeran Duryodhana yang baik hati itu. Yang jelas, saya akan buktikan pengabdian saya kepada dia. Ya, itu artinya untuk membalas kebaikan itu, kamu harus menyerahkan jiwa raga kamu. Iya, Kamu akan berada di kubu Kurawa. salahkah saya berada di kubu Kurawa? Tidak. Cuma, apakah kamu tidak berubah pikiran? Kalau kamu tahu siapa orang tua kamu. Saya sudah tahu siapa diri saya dan ibu kandung saya, Pak. Benar kamu tahu siapa diri kamu, Nak? Benar, Ibu Rada. Siapa sebenarnya Dewi Prita itu? Dia adalah Dewi Kunti. Dewi Kunti, istri Sang Prabu Pandu. Iya. Dewi Kunti ingin sekali bertemu denganmu.
Apakah kamu ingin meluluskan keinginannya? Tidak, Nyirada. Dewi Kunti telah mengikuti kemauannya sendiri. Justru yang ingin kutanyakan, kenapa dia membuang sang bayi Karna? Putri, mereka sudah datang. Beri aku kesempatan untuk bicara empat mata dengan Karna. Ajak ibunya keluar. Baik, Putri. Mari, Nyirada. Ya. Karna. Iya, Sang Dewi. Kamu tahu apa sebab kita bertemu? Tidak, Sang Dewi. Panggil aku ibu. Ibu. Karena aku memang ibumu. Ibu. Benarkah Sang Dewi ibuku? Kenapa kamu bilang begitu? Karena menurut saya, seorang ibu tidak mungkin membuang bayi yang dilahirkannya. Kamu tahu tentang itu karena Iya. Kisah sedih itu sering muncul dalam mimpiku. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini, Sang Dewi. Jadi kamu... Saya tahu kalau saya anak yang tidak dikehendaki, anak yang dibuang. Kenapa kamu tega membuang saya ke sungai? Coba jelaskan, Sang Dewi. Apa alasannya sehingga kamu membuang saya? Merapal aji Pamoi tanpa tujuan yang jelas membuat Hyang Batara Surya hadir, merasa dipermainkan, dilecehkan, dipermainkan. Hyang Batara Surya marah. Ibu terima kutukan dari Hyang Batara Surya. Ibu harus hamil dan melahirkan tanpa suami. Bisa kamu bayangkan? Ibu harus melahirkan tanpa suami. Apapun alasannya, Sang Dewi tetap bersalah. Karena Sang Dewi membuang anak kandung Sang Dewi sendiri. Tidak, Bu. Jangan. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Sungguh. Tidak sedikit pun terbetik di hati ibu untuk membuangmu. Tapi Prabu Kunti Boja menganggap ini sebagai aib. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu hanya bisa menangis. Tidak. Aku tetap tidak bisa terima, Sang Dewi. Sekarang terserah penilaianmu terhadap ibu. Ibu tegaskan sekali lagi, tidak pernah terbetik sedikit pun untuk membuangmu. Bahkan sekarang ibu ingin menyatukan kamu kembali kepada kakak kandungmu. Mau kamu kembali ke pelukan ibu, nak? Maafkan saya, Sang Dewi. Karena saya bukan anak Sang Dewi. Saya tidak bisa terima. Karena Sang Dewi melepaskan saya begitu saja. Saya adalah saya. Permisi, Sang Dewi. Karena tunggu. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Apakah salahku? Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku
begini. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Jika ku bersalah, maafkanlah aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh, beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Jika ku bersalah, maafkan aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh, beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Aku masih belum mengerti. Kenapa kamu mengangkat Karna menjadi Adipati Awangga? Apa untungnya mengangkat anak sopir? Karena memang bukan siapa